teman-teman, kenalkan aku Zahra, nama lengkapku Siti Maulida Zahra. Aku mahasiswa jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2010 1140 2232. Aku dari kelas 08 TPLK 002. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Etika Profesi yang dibimbing oleh Ibu Intan Kumalasari. Nah, teman-teman jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Bye-bye. Di video kali ini aku akan membahas beberapa jenis cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi aku kali ini akan bahas satu aja ya. Cuman beberapa jenisnya seperti pencurian data pribadi, pembobolan data kartu kredit, serta ransomware yang kayak kita tuh nggak bisa mengakses file yang kita punya loh teman-teman. Jadi file itu diblok oleh orang yang ahlinya ya untuk melarang kita untuk mengakses data-data kita. Itu contoh dari ransomware. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah cyber stalking. Kira-kira apa sih cyber stalking itu? Cari tahu yuk. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih cyber stalking itu? Nah, teman-teman, cyber stalking merupakan tindakan penguntitan di dunia maya untuk mendapatkan informasi pribadi dengan tujuan meneror dan bahkan melakukan pelecehan kepada seseorang. Walaupun tidak bersentuhan secara fisik, kegiatan penguntitan di dunia maya ini bisa berdampak pada ketidakpercayaan diri serta trauma pada korban. Jadi bahaya banget ya cyber stalking ini. Nah, kegiatan cyber stalking itu bisa mencakup ancaman melalui email, lalu menyebarkan data pribadi, serta membuat akun palsu untuk menyusup ke dalam kehidupan digital target, atau bahkan menggunakan teknik-teknik hacking untuk mendapatkan akses ke data pribadi. Itu serem banget ya teman-teman. Bisa dibayangin kalau misalkan kita nggak punya perlindungan diri, terus tiba-tiba kita kena cyber stalking, bahaya banget ya. Nah, teman-teman udah tahu kan bahayanya cyber stalking itu kayak apa? Kali ini kita akan bahas kasus di awal tahun 2022 di Sumatera Barat, di mana ada seorang pelaku pria yang tidak terima tuh sama mantan pacarnya karena dia diputusin secara sepihak. Jadi ceritanya gini ya teman-teman, kronologi awalnya. Si pelaku inisial W berumur 31 tahun di Sumatera Barat. Dia ini diputusin sama pacarnya si Mbak ESR berumur 25 tahun. Aku nggak tahu ya mereka udah pacar berapa lama. Tapi kasusnya ini si pelaku mengancam Mbak ESR ini karena dia nggak terima diputusin sama si Mbak ini. Ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke kasusnya, tadi kan kita udah bahas mengenai cyber stalking dengan pembuatan akun palsu ya. Nah, kasus di sini itu pembuatan akun palsu yang dibuat oleh si Mas W untuk mengancam Mbak ESR ini. Tujuan pembuatan akun palsu itu untuk menyebarkan foto-foto dan video si Mbak ESR ini dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik Mbak ESR ini nih teman-teman. Dari mana sih foto dan video itu bisa didapatkan si pelaku? Foto-foto dan video yang didapatkan si pelaku itu merupakan foto-foto dan video dari hasil screenshotan pada saat mereka masih menjadi pasangan. Jadi dari foto-foto itu dan video yang di screenshot oleh si pelaku ini dia sebarkan lagi melalui akun media sosial palsu yang dia buat itu ya. Karena korban merasa terancam, akhirnya Mbak ESR ini melaporkan pelaku di tanggal 10 Maret 2022 ke Polda Sumatera Barat. Nah, dari situ, kenapa dia melaporkan ini? Karena Mbak ESR ini merasa terancam dengan akun palsu itu. Dia tidak merasa mempunyai akun itu, tetapi akun itu tetap mengunggah foto-fotonya yang menurut dia itu nggak sopan, yang menurut dia itu melanggar kenormaan kita lah. Jadi dia melaporkan ke Polda Sumatera Barat di tanggal 10 Maret 2022. Nah, mulai dari situ, Polda Sumatera Barat melakukan investigasi dari tanggal 23 Februari 2022 mencari jejak digital yang dibuat oleh si pelaku ini dan ketemulah akun palsu ini.
Akhirnya pelaku ini ditangkap dan terjerat dengan sejumlah undang-undang ITE seperti pasal 27 ayat 1 tentang larangan distribusi konten yang melanggar keasusilaan. Lalu ada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta pasal 29 tentang ancaman kekerasan melalui media elektronik dan berbagai pasal undang-undang ITE lainnya. Akhirnya, si pelaku ini dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, teman-teman. Oke, setelah kita melihat kasusnya dan kita telaah, memang pencemaran nama baik di media elektronik itu sangat rentan ya, teman-teman. Banyak hal yang gampang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang menurut mereka itu wajar, padahal itu tuh nggak baik buat orang lain. Tapi mungkin memang itu hal yang wajar bagi si pelaku kejahatan ini. Dan juga kita bisa melihat di sini bagaimana penanganan hukum di Indonesia mengenai cyberstalking ini masih berjalan dengan baik ya, teman-teman. Dengan menerapkan undang-undang yang sesuai dan juga hukuman yang sesuai oleh pihak berwajib kepada si pelaku. Kita juga bisa melihat di sini bagaimana masyarakat kita masih mempunyai kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang seperti ini kepada pihak berwajib sebagai bentuk perlindungan diri mereka. Selain dengan adanya pihak berwajib, juga sebenarnya kita bisa melakukan perlindungan kepada diri kita sendiri, mulai dari tidak menyebarkan urusan pribadi terlalu banyak di media sosial yang notabene adalah dia ini platform umum yang bisa dilihat oleh siapa saja ya. Jadi kita perlu menjaga diri kita sendiri mulai dari hal-hal kecil seperti itu ya, teman-teman. Oke deh, sampai situ dulu ya teman-teman pembahasan kita mengenai cyberstalking. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa dimengerti dan juga bisa menjadi peringatan untuk diri kita agar lebih berhati-hati dalam bertindak di media sosial maupun di lingkungan sekitar kita. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!